Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Al-Faridzi dari kelas 11-2. Saya ingin mempresentasikan materi termokimia tentang hukum Hess. Pertama, hukum Hess. Apa itu hukum Hess? Hukum Hess adalah prinsip penting dalam kimia yang menyatakan bahwa perubahan entalpi atau delta H untuk suatu reaksi kimia adalah konstan. Tidak peduli bagaimana reaksi tersebut terjadi. Hukum ini dikemukakan oleh ahli kimia Rusia Germain Heinrich Hess pada tahun 1840 dan telah menjadi salah satu alat penting dalam mempelajari dan memahami reaksi kimia. Atau hukum Hess adalah prinsip dalam kimia termodinamika yang menyatakan bahwa perubahan entalpi dalam suatu reaksi kimia tidak bergantung pada jalur reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Hukum ini dikemukakan oleh Germain Heinrich Hess, seorang kimiawan Swiss pada tahun 1840. Selanjutnya masuk pada pengenalan hukum Hess. Pengenalan hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi atau delta H untuk suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalur reaksi, tetapi hanya pada keadaan awal dan akhir. Dengan kata lain, jika suatu reaksi dapat terjadi melalui beberapa tahap intermediate, perubahan entalpi total akan tetap sama, tidak peduli bagaimana reaksi tersebut berlangsung. Selanjutnya kita masuk pada konsep dasar hukum Hess. Konsep dasar hukum Hess ada 3, yaitu pertama, keadaan awal. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi atau delta H hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir dari suatu reaksi, tidak peduli bagaimana reaksi tersebut terjadi. 2. Tahap intermediate. Meskipun jalur reaksi dapat berbeda-beda dengan tahap intermediate yang bervariasi, total perubahan entalpi akan tetap sama. Selanjutnya kita masuk pada kegunaan hukum Hess. Kegunaan hukum Hess. Pertama, menghitung perubahan entalpi. Hukum Hess memungkinkan kita untuk menghitung perubahan entalpi suatu reaksi dengan menggunakan data entalpi dari reaksi-reaksi lain yang terkait. 2. Memprediksi arah reaksi. Dengan mengetahui perubahan entalpi suatu reaksi, kita dapat memprediksi apakah reaksi akan berjalan spontan atau delta H kurang dari 0, atau tidak spontan yaitu delta H lebih dari 0. 3. Analisis termokimia. Hukum Hess membantu dalam analisis termokimia, yaitu studi mengenai perubahan energi dalam reaksi kimia. Lanjut, kita masuk pada prinsip-prinsip hukum Hess. Prinsip-prinsip hukum Hess ada 3. Pertama, prinsip konservasi energi. Hukum Hess didasarkan pada prinsip konservasi energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk. Kedua, prinsip kelengkapan reaksi. Hukum Hess juga bergantung pada prinsip bahwa suatu reaksi kimia harus lengkap,
dari reaktan hingga produk. Perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Ketiga, prinsip linearitas. Perubahan entalpi total dari serangkaian reaksi adalah jumlah aljabar dari perubahan entalpi masing-masing reaksi. Hukum Hess berlaku linier terhadap perubahan entalpi. Lanjut, kita masuk pada contoh-contoh penerapan hukum Hess. Contoh-contoh penerapan hukum Hess. Pertama, pembakaran metana. Reaksi pembakaran metana CH4 menjadi karbon dioksida CO2 dan air H2O dapat dihitung menggunakan hukum Hess. 2. Pembentukan asam sulfat. Perubahan entalpi pembentukan asam sulfat H2SO4 dari unsur-unsurnya juga dapat dihitung dengan menerapkan hukum Hess. 3. Hidrolisis ester. Reaksi hidrolisis ester untuk menghasilkan asam karboksilat dan alkohol dapat diprediksi dengan menggunakan hukum Hess. Lanjut, kita masuk pada keunggulan dan keterbatasan hukum Hess. Keunggulan dan keterbatasan hukum Hess. Pertama, keunggulan hukum Hess sangat berguna dalam menghitung perubahan entalpi reaksi yang tidak dapat diukur langsung. Ia juga membantu memprediksi arah dan spontanitas reaksi. 2. Keterbatasan hukum Hess hanya berlaku untuk reaksi yang berada dalam keadaan seimbang dan berlangsung pada suhu dan tekanan konstan. Ia tidak dapat digunakan untuk reaksi yang tidak seimbang. 3. Aplikasi luas. Hukum Hess banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti kimia, termokimia, termodinamika, dan biokimia untuk memahami dan memprediksi perubahan energi dalam reaksi kimia. Kesimpulan, lanjut kita masuk pada tahap terakhir, yaitu simpulan dan aplikasi hukum Hess. Simpulan dan aplikasi hukum Hess. Pertama, pentingnya hukum Hess. Hukum Hess merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kimia yang memungkinkan kita untuk menghitung dan memprediksi perubahan entalpi reaksi dengan mudah. 2. Aplikasi dalam praktik. Hukum Hess banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti analisis termokimia, perencanaan sintesis kimia, dan pemahaman proses-proses biokimia. Ketiga, pengembangan lebih lanjut. Prinsip-prinsip hukum Hess terus dikembangkan dan diaplikasikan dalam kemajuan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang terkait dengan kimia. Sekian, berikut kita akan masuk pada contoh-contoh soal pada hukum Hess. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal tentang hukum Hess. Pertama, contoh soal tentang hukum Hess yang akan saya kerjakan. Ini, tentukan delta H3-nya. Di sini diketahui ada delta H1-nya, delta H2-nya, tapi delta H3-nya tidak ada. Jadi cara mencari tahunya, pertama-tama ada rumusnya. Delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H1. Lalu masukkan delta H2-nya, yaitu 222 kJ tambah delta H3 yang ingin dicari
sama dengan delta H1-nya min 788 kilojoule. Jadi sama dengan delta H3-nya min 788 kilojoule. Ini pindah ruas ke sini jadi plus 222 kilojoule. Jadi delta H3-nya sama dengan minus 788 kilojoule dikurang 222 kilojoule sama dengan minus 566 kilojoule. Ini soal pertama. Lanjut ke soal nomor 2. Sini saya memberikan contoh soal level MOTS. Oke. Cara di sini perubahan entalpi pada penguraian gas SO3 adalah, maksudnya SO3 ini disuruh mencari tahu delta H3-nya. Ini 3-nya. Jadi sama seperti yang tadi, kita tulis rumusnya delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H1. Lalu kita masukkan delta H2-nya, yaitu yang ini delta H2, ini delta H1. Delta H2-nya minus 594 ditambah delta H3-nya sama dengan delta H1-nya, yaitu min 790 kilojoule. Lalu delta H3-nya sama dengan minus 790 kilojoule ditambah, nih delta H2-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi plus 594 kilojoule. Jadi delta H3-nya sama dengan minus 790 kilojoule ditambah 594 kilojoule sama dengan minus 196 kilojoule. Ini jawaban nomor 2 untuk soal level MOTS. Lanjut kita masuk ke soal ketiga. Ini soal level MOTS juga. Jadi ini yang ingin dicari ialah delta H pada pembentukan CO2. Yang ini delta H3-nya maksudnya. Jadi kita masukkan rumusnya seperti yang tadi lagi, yaitu delta H2 tambah delta H3 sama dengan delta H1. Lalu kita cari di sini mana yang delta H2-nya. Ini delta H2-nya, delta H2. Lalu mana delta H1-nya? Ini delta H1-nya. Tuh. Jadi kita masukkan ke dalam rumus delta H2-nya, yaitu min 26,4 kilokalori ditambah delta H3-nya yang ingin dicari tahu sama dengan delta H1-nya minus 94,1 kilokalori. Jadi delta H3-nya sama dengan minus 94,1 kilokalori ditambah delta H2-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi 26,4 kilokalori. Jadi delta H3-nya sama dengan minus 94,1 ditambah 26,4 sama dengan delta H3-nya minus 67,7 kilokalori.
kalori. Selesai. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.